Kalau hati yang sakit ibu, ciri-cirinya murah tersinggung. Jangan tunjuk tangan, semua lagi kita ini. Murah baper, murah sakit hati. Kalau qalbun salim, hati yang selamat, sami'na wa ata'na, dia nggak peduli selama itu kebenaran, ngapain aku sakit hati. Selama itu yang baik, aku terus taklim, aku terus berbuat baik. Orang mau ngomong apa, bodoh amat. Memang dia panitia surga? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, semua orang kalau mau ditanya pasti ingin mendapatkan kebahagiaan. Betul tidak Ibu? Wajah-wajah kita nih semua yang datang ke masjid bawa masalah ini. Nampak dari wajah-wajahnya. Semua yang datang nih pasti ada masalah. Betul kan Pak? Pasti ada masalah. Ada masalah tuh nampak, ada yang tak nampak. Makanya kalau muka-muka suntuk, Anda tahu lah itu banyak masalah itu. Jangan nampak kali Pak, biasa-biasa aja. Saya juga punya masalah, tapi nggak usah nampakkan. Artinya manusia ini tempat permasalahan. Perubahan adalah yang pasti dalam hidup. Tapi apakah berubah arah yang baik atau lebih parah, itu tengok nantilah. Betul tidak Ibu? Nah, ketika kita punya masalah, maka semua ingin mendapatkan ketenangan. Ketenangan itu tidak bisa dibuat-buat, Bu. Ibu, apakah makhluk bisa membuat ketenangan? Bisa, tapi tidak hakiki. Contoh, Ibu dapat duit, habis duit, tenang Ibu nggak lagi? Mana tenang? Kalau tanggal muda, Bapak bawa duit, tenang Ibu. Begitu tanggal 15, 28, akhir-akhir, tidak ada tenangnya lagi tuh. Maka bukti bahwa inilah makhluk tidak bisa menenteramkan jiwa kita. Karena bukan makhluk yang memiliki hati ini. Siapa yang memiliki hati ini? Allah. Maka dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hai jiwa yang tenang, nanti kalau balik kamu kepada Rabbmu, Tuhanmu, maka kembali dengan jiwa yang tenang. Kalau begitu kaulah hambaku. Jadi kalau orang suntuk tidak hamba Allah itu. Makanya suntuk. Orang miskin kalau suntuk wajar. Wajar itu. Dia memikirkan besok beli beras pakai apa. Jadi kalau ada orang miskin mukanya merengut, itu bukan sombong, pembawaan. Jangan dibilang sombong. Iya Bu ya, wajar itu. Susah, jangan bilang sombong. Udah susah, sombong. Enggak, pembawaan badan itu nggak bisa kita buat itu. Banyak kali pikirkannya, ya Bu ya. Ini tips saya bilang, kalau ada orang susah, payah dicakapi, mukanya merengut aja, udah itu bukan sombong. Jangan Ibu ceritakan lagi dia, sombong kali udah miskin sombong pula. Ibu berdosa. Orang susah pembawaannya kayak gitu. Suntuk aja, wajarlah. Ya Bu ya. Nah, orang yang jadi bagaimana kita menenteramkan jiwa ini? Tentu yang memiliki hati. Ya Bu. Siapa yang bisa menenteramkan jiwa ini? Ini zaman gila sekarang ini sudah. Udah gawat zaman ini sekarang. Di atas gila sekarang. Udah. Banyak orang yang gila gitu gara-gara kondisi sekarang ini. Sampai sekarang orang udah pengangguran. 4 tahun, 3 tahun nganggur. Nggak dapat kerja. Ustadz udah lumayan sekarang, udah banyak pengajian. Kan? Kalau nggak stres juga nih tuh. Sehingga ada di radio salah satu Medan, perhatikanlah ustadz kita, guru ngaji kita, sumbangan. Malu kali orang dengar itu. Jadi artinya apa ini? Ternyata yang bawa ketenangan itu hanya Allah. Apa upaya kita supaya kita bisa tenang? Ada 5 di sini. Ini bukan subuh ya, cepat ini Mbak Isan. Jadi pertama adalah yang membuat kita bisa tenang itu bukan makhluk Pak. Bukan finansial, bukan anak, bukan suami, bukan. Itu hanya sifatnya membantu ketenangan. Tapi siapa yang menenteramkan hati itu adalah yang punya hati. Siapa itu? Allah. Makanya pertama zikrullah. Apa kata Allah kalau mau tenang kita? Fazkuruni azkurukum wazkuruni wala takfurun. Itulah salah satu menenangkan hati. Ingatlah kamu kepada aku, niscaya kamu kuingat, kata Allah.
Habis kamu ingat, bersyukur. Udah gitu wala takfurun, jangan kamu buat onar, jangan buat kerusakan. Kenapa penting kita berzikir kepada Allah? Karena hati ini harus tenang. Ada kolbun marid kan? Apa itu hati yang sakit? Kalau hati yang sakit ibu, ciri-cirinya murah tersinggung. Jangan tunjuk tangan, semua lagi kita ini. Murah baper, murah sakit hati. Kalau kolbun salim, hati yang selamat, sami'na wa ata'na, dia nggak peduli selama itu kebenaran, ngapain aku sakit hati. Selama itu yang baik, aku terus taklim, aku terus berbuat baik. Orang mau ngomong apa, bodoh amat. Memang dia panitia surga? Enggak, kan enggak. Itu kolbun salim. Tapi kalau kolbun marid, apapun dibilang orang enggak percaya dia. Kayak mana bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini melakukan kebaikan. Bagaimana kalau kita nanti acara begini? Alah, nggak akan lalu itu, berat. Artinya apa ini? Kita ini selalu hati kita nggak tenang. Betul lah kata cita-cita itu, sakitnya tuh di sini. Benar tidak? Iya. Kenapa? Maka perlulah dengan zikir, tidak zikir berlisan saja, tapi zikir berqalbi. Apa itu? Zikir bil qalbi, hati ini diisi dengan zikir. Minimal Allah. Pak, contoh ya, kalau kita isi ini dengan zikir qalbun ini, maka connect kita sama Allah. Kalau yang sudah umroh, yang sudah haji, tentu berziarah ke makam Rasul kan? Pasti dia ucapkan apa? Assalamualaikum ya Rasulullah. Kira-kira Pak, ada nggak rasa connect di hati Bapak ke makam Rasulullah itu? Yang udah pernah berangkat? Jangan yang nggak kutanya belum, pasti nggak bisa dijawab itu. Ya kan? Pasti ada kan? Inilah kekonekan kita. Ikhlas kita mencintai Rasulullah, terlebih Rasul ikhlas mencintai kita. Connect kita, kolbun kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih Pak, selalu didoakan orang kita Pak. Minal muslimin wa muslimat. Ada orang mendoakan kita, tapi kita nggak terasa. Kenapa? Kolbun kita nggak connect sama yang mendoakan akibat permainan dunia ini. Inilah yang menggolapkan kita ini. Jadi yang saya muliakan, perbaiki hati, itulah salah satu menenteramkan jiwa kita. Ciri-ciri hati yang sakit, mudah tersinggung, sakit hati, yauma kan, aku ini apalah ya gitu, nggak ngaji, nggak masuk STM, nanti kalau mati biarkan dia sendiri pergi, ya kan. Nah ini yang pertama ibu, zikrullah. Ini kaji biasa saja. Allah Pak Ustadz biasa zikrullah. Saya ulang pengajian subuh kita, ulang-ulang aja nih. Apa zikir yang paling baik itu? Pernah suatu ketika Rasulullah ditanya sama Sayyidina Ali, ya kan? Ini saya ulang nih. Kalau masih ingat, pura-pura aja, ya kan? Apa katanya? Ya Rasulullah, ajarkan aku suatu zikir kepada Allah yang membuat aku ini tenang, yang membuat aku matinya bisa mati husnul khotimah. Di alam barzakhu pun aku bisa menjawab pertanyaan malaikat nukan nakir. Maka kata Rasul, zikirlah engkau wahai Ali, qiyama wa qu'udan wa ala zunubikum, pada saat kau berdiri, pada saat kau duduk, pada saat kau berbaring. Maka Sayyidina Ali gudangnya ilmu. Apa Sayyidina Ali bilang? Ya Rasulullah, aku udah tahu itu. Maksudku ya Rasul, ajarkan satu kalimat zikir yang membuat aku bisa matinya husnul khotimah. Tenang aku ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, saya ulang nih ceramah saya subuh. Apa kata Rasulullah? Ghammin ainak yaqul la ilaha illallah. Pejamkan kedua matamu, maka ucapkanlah kalimat la ilaha. Makanya kita tahlil pejam mata Pak. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nggak ada yang terbelalak matanya kalau ada tahlil. Kita wirid, nggak ada tuh, semua pejam. Padahal kata Rasulullah, memejamkan mata itu adalah supaya kita lebih concern memaknai kalimat la ilaha illallah. Cuma kita lain tertidur. Nah, itunya la ilaha illallah. Apa jemaah? La ilaha illallah. Udah. Ya, kira-kira gitu kan?
Padahal Pak, inilah dasarnya kita memejamkan mata ketika bertahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak mungkin, nggak ada orang kayak gitu. Ini pencuri apa lah ini nanti makan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak ada orang kayak gitu. Pasti kata Rasul, ghammin ainak yaqul la ilaha illallah. Ternyata kata Rasul tak sampai di situ. Wahai Ali, sesungguhnya aku dihidupkan dengan la ilaha illallah, dibangkitkan la ilaha illallah, dimatikan la ilallah, dibangkitkan la ilaha. Inilah kita baca nahya wa alaihi wa bihanu ba'athu insyaallah ta'ala minal aminin. Inilah dasarnya. Ini enggak ketahuan apa dibacanya. La ilaha ajim katanya. Bunyi sendok di dapur, lontong sudah masuk. Inilah kalau wirid. Artinya apa di sini? Coba lihat ketika kita masuk kandungan ibu kita 4 bulan, kita sudah dialog sama Allah, la ilaha illallah. Dihidupkan berarti kan? Masuk ke dunia, kita diazankan la ilaha illallah. Kita besar bernasab menikah, seterusnya la ilaha illallah. Kita dimatikan, man qala la ilaha illallah akhir hayat dakhalal jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayat dakhalal jannah, berarti la ilaha illallah. Jangan lupa Pak, bacalah tahlil la ilaha illallah. Di mana itu? Bil lisan, bil qalbi. Supaya datanglah Allah mengatakan, hai jiwa yang tenang, berarti orang mengucapkan kalimat di hatinya la ilaha illallah, kembali kepada Rabbmu, maka dengan tenang kaulah hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Tak dipanggil hai ustaz, nggak ada. Hai ketua BKM, hai jemaah, nggak ada. Siapa? Jiwa yang tenang. Siapa yang jiwa tenang itu? Ketika dikonekkannya kolbunnya kepada sang Khalik pencipta hati, itulah dia Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, menghilangkan stres nih, hidup nih. Oh, tengok, wajah-wajah masalah semua nih. Ini serius nih. Ini serius kan? Ada yang kedua adalah yakin pertolongan Allah pasti datang. Inilah yang kita baca Al-Fatihah itu Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu lah kami minta tolong. Kenapa harus galau lagi? Di mana keyakinan kita sama Allah? Kalaulah keyakinan kita, tauhid kita tidak ada kuat kepada Allah, inilah yang membuat orang selalu berputus asa, awalnya berburuk sangka kepada Allah. Aku Pak Ustadz, udah duanya akulah. Taklim aku ketua marhaban lagi, biar tahu Ustadz. Di mana-mana marhaban dapat telur lah kami, ketua marhaban. Di mana-mana aku taklim Pak Ustadz. Tapi kenapa hidupku begini Pak Ustadz? Apa salahku? Apakah Allah tidak adil kepadaku? Oh, mulai datang setan, ya kan? Ibadah nggak ada hubungan dengan itu. Ibadahnya ibadah. Tapi perkara rezeki hak petonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita harus yakin pertolongan Allah pasti datang. Ketika sejarah Nabi Musa dikejar-kejar tentara Fir'aun sampai di tepi lautan merah, bingung gak umat Nabi Musa? Bingung. Wahai Musa, mati lagi nih Musa. Mana Tuhan yang kau bilang itu ada? Mati kita. Lihat tentara Fir'aun, sudah dekat tak ada jalan, buntu sudah, hanya laut yang luar biasa luasnya ini. Wahai Musa, bilanglah kepada Tuhanmu, gimana kita ini? Maka turun ayat, mata nasrullah, kapan pertolongan datang? Qarib, dekat. Maka dikasih Allah lah Musa, Nabi Musa, mukjizat tongkat yang dipukulkan ke laut, terbelah lautan. Seketika itu selamat pengikut umat Nabi Musa yang ratusan itu. Apa maksud saya di sini? Apalagi masalah kita pribadi, kecil kali bagi Allah. Benar nggak? Kecil bagi Allah. Tapi kita kadang-kadang kita punya persoalan, punya masalah, kita bayangkan kita yang menyelesaikan, wah hancurlah. Katakanlah kita banyak masalah ini, kalau kita yang menyelesaikannya nggak bisa Pak. Siapa yang punya yang menyelesaikan itu? Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ilallahi turja'ul umur. Udah ada Allah sebut dalam Al-Quran. Kepunyaan Allah yang ada di langit, kepunyaan Allah yang ada di bumi serta isinya. Masalah semua punya Allah.
wa ilallahi turja'ul umur. Jangan paksakan kita yang menyelesaikan, tapi serahkan urusan kepada Allah. Inilah dia hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itulah Pak makna dari yakin pertolongan Allah pasti datang. Supaya jangan gila kita Pak, habis gila mati. Ini yang kedua, kita singkat. Dua. Yang ketiga, nah ini lagi. Bagaimana supaya yang kedua tadi ini, supaya tenang jiwa ini, yakinlah pertolongan Allah datang. Saya mau tanya kita semua di sini yang hadir, pernah nggak kita merasakan tiba-tiba datang pertolongan Allah? Pernah nggak Bu? Pernah. Ini disebut min haitsu la yahtasib. Kadang-kadang Pak, minum nih sudah di gelas, awak minum tak jadi, itu oma-oma, bukan jatuh, tidak, mana kuas kaki nggak jadi minum oma itu, betul tidak? Benar nggak Bu? Betul. Awak mau makan, udah, itu maksud saya tuh apa? Rezeki udah di situ yang mau kita ambil, mau kita makan. Datang anak, ando, mana ando, mau mandi, pagi-pagi tak jadi awak makan. Benar tidak? Begitulah rupanya kuasa Allah itu. Tapi ada kadang-kadang awak cari di sekitar A, capek awak mencarinya, pulang awak datang dari B. Aku sering kali aku kayak gitu. Nanti potong ini ya, yang ku bilang ini di YouTube ya, jangan sampaikan. Contoh, pergilah aku isi pengajian, pulang amplopnya kosong. Ini potong nanti ya, jangan. Nanti tengok orang malu akan pakai amplop. Ini ingin mendekatkan contoh min haitsu la yahtasib tubuh. Aku tak contohkan aku sajalah. Lupa dia rasa ngisi amplop tuh. Jadi pulanglah, tapi bontot dapat, ya kan? Potong nanti ini ya. Gimana dengan orang? Nah, ini mencontohkan saja ini supaya kita menguatkan contoh. Yakinlah Allah pasti ganti gitu loh. Jadi pulanglah tak begitu. Ku pegang-pegang. Kenapa tidak tobal ini? Iya kan? Tidak ada tebalnya. Ku kasihlah. Ini bontot ini Bu. Tengoklah. Kosongnya. Alhamdulillah. Jangan bilang kok kosong. Tak bersyukur awak. Walaupun dalam hati kadang-kadang parah juga awak nih. Pikirnya kan. Jadi mak saya tuh jangan sempat kosong nanti dikasih dari sini gitu. Dipastikan dia. Nah, potong ini nanti ya. Jadi, nah rupanya kira-kira 4 hari kemudian saya ditelepon ajudan Bupati Aceh Tenggara. Mak lebih dari amplop tuh. Assalamualaikum Ustadz Hamid. Iya. Ustadz kan pernah dulu ngisi di Aceh Tenggara. Iya mau betul. Awak pun betul bilang iya memang ya kan. Supaya dapat gitu kan. Iya begini Ustadz bla 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 bla. Pak Bupati mau manggil Ustadz lagi. Siapa? Insya Allah kapan Pak bla 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 selesai. Pulang Pak, berlipat-lipat dari situ. Kalau Bupati kan tanda tangan awak kan. Tanda tangan itu kan atas itu. Mak besar bah kira-kira jumlahnya melebih. Artinya apa? Awak berharap tadi dari situ. Rupanya jauh kali aku menjemput rezeki dari Aceh Tenggara sana. Begitu maksud gitu Pak. Jadi kita nih yang berusaha nih, yang proyek-proyek ini Pak, nggak usah terlalu pede kali. Tanda tangan Pak, nggak jadi. Sertifikasi guru-guru udah tantangan nggak keluar. Kira-kira begitulah. Kenapa? Sang pemilik rezeki, sang mengatur rezeki, sang mengatur hidup ini adalah Allahu Rabbul Jalil. Yakinlah pertolongan Allah pasti datang. Tenanglah jiwa ini. Tapi kalau kita sudah berharap kepada makhluk, siap-siaplah hidup pasti akan kecewa. Tengok nggak percaya Bu. Tesla nggak percaya. Rumahnya besar, mobilnya parkir di rumah itu 5, mau minjam uang 500.000. Adanya itu masa nggak ada. Udahlah sedikit kali ya, 2 juta lah umpama, sedikit kali ya kan. Begini Pak Bu bla bla, rumah ibu kamu 1,5 jam udah kita angkat-angkat dia. Begininya Bu, ada maksud saya meminjam uang ibu 2 juta membayar kuliah. Alah, itu yang tak ada tuh, baru ku kirim sama anakku yang di Bandung, yang di Jogja. Ini pun yang ada cuma 300.000 lah di rumah nih gitu.
Pulang dia, nggak nyangka gue. Kecewa nggak? Kecewa. Karena sudah berharap kepada makhluk. Samanya posisi kita, hanya beda rezeki sajanya. Apa mau diharap? Tapi kita arju berharap kepada Allah. Bentanglah tikar sembahyang di tengah malam jam 2 malam, minta sama Allah, menangis di hadapan Allah, mengemislah kita kepada Allah. Insya Allah itulah suka Allah ketika hambanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam hal mengemis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sombong, ya Allah aku butuh, tapi kalau tak kasih nggak apa-apa, terserah kau aja lah. Jangan kayak gitu. Allah pun marah itu doanya. Ini yang kedua, yakin pertolongan pasti datang. Yang ketiga, apa itu? Selalulah memperhatikan bukti-bukti kekuasaan Allah kalau mau tenang jiwa kita ini. Tengok sekarang musim hujan, betul? Banjir di mana-mana. Apa disalahkan paret? Enggak. Disalahkan manusia? Enggak juga. Memang Allah sudah berkehendak. Jangan tanya ke rumput yang bergoyang, nggak ada gunanya itu. Kata Ibn Ghani, mungkin alam sudah mulai bosan melihat tingkah manusia. Ho 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 ho. Kira-kira begitu lah kan? Itu begitu kata-kata orang gitu kan. Jadi nggak usah lagi pikirkan itu. Apa yang kita pikirkan? Begitu tengok 2014 bagaimana tsunami yang satu pohon kelapa tingginya 30 meter. Kurang apa lagi? Tahu kau si Fulan meninggal? Masa sih? Ya Allah, tadi baru sama aku maghrib. Ya ini kan sudah jam 9. Nggak mungkin. Bukannya mengucapkan innalillahi, nggak mungkin. Udah meninggal dia. Betulnya iya. Apakah itu bukan pelajaran bagi kita? Orang-orang yang sudah bawa bayi kecelakaan, terpelanting bayi itu, oma ayahnya mati, terlindas, dia hidup. Bukan itu perhatian sama kita? Jangan tengok alam, oma-oma. Pergi nengok alam, naik bus. Mulai dari naik ke bus ya langsung. Halo guys, ini kami nengok alam kayak gitu. Ini guys, kami lagi mau berangkat ke pantai ini. Ini Wak Ona, halo. Ini Wak Mimi, halo. Jijik kali kan itu, bukan doa dia. Bukan itu. Bukan alam, lihat alam itu bukan kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kok mulai dari naik dia tangga pertama naik bus tuh udah siaran langsung, mentang-mentang baru isi paket. Ya Allah. Itu diisinya itu, disiapkannya betul itu sama emak tuh. Isilah paket, nanti kemana habis paket kita? Halo guys, ya ini kami sedang kayak gitu. Emak ini ku tengok menengok alam nih. Ini kami sedang ini Mama Pinik nih. Halo. Astagfirullahaladzim. Aku lari gitu omong-omong pengajian. Jijik aku dulu, janganlah. Aku untung lah ya pengajian gua ada kayak gitu. Kalau ada aku tegur itu, jangan kayak gitu. Berdoa awak. Sampai di situ, wow indah sekali. Foto. Iya Allah ya Rabbi. Norak. Jangan kayak gitu. Alam ini kata Allah, Iqra, baca. Supaya apa? Supaya kita kerdil di hadapan Allah. Supaya kita ini nggak ada apa-apa di hadapan Allah. Maka kalau sudah begitu, maka kita akan mendapatkan ketenangan jiwa. Bu, ketika kita sudah menghambakan diri, ketika sudah kita ini menganggap tidak ada apa-apanya, ibu, barulah tenang jiwa ini. Begitulah kita kalau dinasihati orang. Kalau kita menganggap kita ini masih yang paling betengnya, yang paling patennya, nggak ada tenang dinasihati orang kita. Alah, wak kau pun kayak gitunya, pelakunya dikait-kaitkannya kau orang lain. Jadi jangan kayak gitu. Kenapa? Hati kalau mau diterima dia ini adalah yang baik, nasihat-nasihat, kosongkan dulu. Begitulah kita kepada Allah. Ketika kita melihat alam, kosongkan dulu. Subhanallah, Masya Allah, ya Allah luar biasa ciptaanmu ya Allah ya Rabb. Nggak pun kita ucapkan, ada di hati kita nih. Itulah yang dimaksud bukti-bukti kekuasaan Allah membuat tenang jiwa kita ini. Ya Bu ya, ibu nanti jalan-jalan kayak gitu ya Bu ya. Boleh secara langsung tapi zikir dulu ya. Tenangkan jiwa dulu. Yang keempat. Yang keempat Bu ya. Dari 3. Apa yang kita tadi? Memperhatikan bukti-bukti kekuasaan Allah. Yang keempat, bersyukur. Ini nih. Coba tadi ayat yang saya sampaikan.
Fadhkuruni azkurukum waskuruni wa la takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya kamu akan kuingat. Fazkuruni azkurkum waskuruni. Jangan kamu sekadar mengingatku, tapi bersyukurlah apa yang sudah ku kasih. Kalau udah ada repo, syukuri, jangan tengok enmek orang lain. Kalau sudah ada enmek, syukuri, jangan tengok senia orang lain. Kalau sudah senia, jangan tengok Pajero orang lain. Kalau udah Pajero, jangan tengok Alphard orang lain. Akhirnya nanti ibu Al-Fatihah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini perkara hati lah ini kan. Siapa yang membuat kita susah tuh? Ya hati tak tenang nih lah. Inilah ciri hati yang sakit tuh, tak mau dia bersyukur. Aku Pak Ustadz, syukurnya aku. Itu ibu tuh, ya kan? Ibu tuh dulu susah itu. Sekarang dia udah jadi Pak Ustadz. Tapi sombongnya na'udzubillah. Tapi aku ikhlas. Udah dibilangnya ikhlas dia. Kan lucu itu. Artinya apa ini? Syukurilah apa yang ada ibu. Ternyata orang-orang yang tidak bersyukur itu, banyak orang yang zikirnya luar biasa ribuan. Dia sholat tak tinggal, taklimnya di mana-mana, kawannya banyak, tapi tidak bersyukur, mengeluh selalu. Ada bu? Nggak usah itu, pulang dia sholat mengeluh lagi dia. Kenapanya ibu? Aku nggak tahu lah aku jang. Asalkan habis sholat suntuk aku. Kenapa? Itulah bapaknya merantau aja, nggak ada kiriman, tercemar laku ini suntuk dia. Ya kan? Artinya apa? Kalau dia zikir, kalau dia sholat, pada sholat itu adalah tanhanil fasyai wal munkar, mencegah agar tidak berbuat jahat, dan sholat itu adalah menenteramkan hati. Ketika dia dikurangkan oleh Allah dari segi finansial, dari segi yang lain, maka dia merasa tak bersyukur kepada Allah. Ada nggak orang Pak, sholat-sholat juga dia, zikir-zikir juga dia, tapi mengeluh? Ada nggak? Ada nggak? Inilah yang ku bilang tuh, tak duduk kaji tuh, tak duduk, masih golek aja kajinya. Kalau yang duduk tuh nggak akan mau deh kayak gitu. Ibadah itu pendekatan kepada Allah. Kalau udah dekat, tenang lawak. Jujur. Kalau ada kita dekat sama gubernur, tenang nggak hidup ini? Tenang lah, mau kemana bebas Pak. Nggak usah, ini teori aja, dunia aja. Ketika kita dekat sama pejabat, ini cerita pejabat, dekat kita sama orang-orang yang terkenal, pejabat segala macam, ada nggak ketenangan? Jujurlah, ada, minimal mudah urusan. Apalagi dekat sama yang ngasih pejabat, Allah. Kalau udah dekat kita, berarti kan bersyukur lah itu. Bersyukur. Jadi Pak, banyak orang, saya ulangi, sholat, ngaji, zikir, tapi selalu muka suntuk, mengeluh aja. Kayak mana? Berat lah sekarang nih. Tapi proyek, lepas makan aja itu. Bohong dia bohong. Mana mungkin lepas makan, anaknya kuliah 4. Ada nggak ngomong gitu orang? Takut dia diminta diutang itu. Kalau ada, saya bilang tadi, orang susah suntuk wajar. Tapi kalau ada orang yang banyak duit suntuk, itulah berarti kurang. Aku nggak bilang lah, ya kan? Artinya apa ini? Dia kurang mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Padahal kalau kita kaji, tak terhitung lagi udah dikasih Allah sama kita. Saya mau kasih, nggak usah jauh-jauh, diri kita ini dulu. Makanya Persibuya Ar-Roji, saya baru ngaji sama dia. Persi zikirnya apa dia bilang? Istighfarnya. Tubuh ini dulu yang diistighfarkan. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, mataku ini ya Allah, kau berikan 2 mata, banyak dosanya, selalu kulihat yang haram, sikit kulihat Al-Quran, sikit kulihat orang yang berbuat kebaikan. Ya Allah, ampunkan mataku ini ya Allah. Itu versinya Buya Ar-Roji kalau istighfar. Nah, dia istighfar, tubuhnya aja banyak dosa kita, banyak. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, telingaku ini seringkali kau dengarkan gosipan orang, cerita orang, kadang-kadang menekan nasihat-nasihat, kau pekak kupikku ya Allah.
Andai kau tutup telingaku ini mudah bagimu ya Allah. Sekarang bisa mendengar apa saja ya Allah. Tapi terkadang ku dengar bukan yang baik. Ampunkan dosa kupingku ini ya Allah. Begitu mulai dari kepala sampai ke kaki ini. Cukup luar biasa ya Allah. Jantung ini berdetak terus. Tidak pernah tersendat ya Allah. Napas yang kuhirup kubuang ya Allah tak pernah tersendat ya Allah ya Rabb. Ya Allah, banyak dosa tubuh kini yang tak bersyukur padamu ya. Tubuh saja. Allahu Rabbi ya Karim. Pantaslah kata Allah dalam surah Ar-Rahman, diulang-ulang kan? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manalah yang kamu dustakan? Saking banyaknya. Mana lagi coba? Tubuh aja, nggak usah yang lain-lainnya. Rumah, pindahan mobil, nggak usah lah dulu. Yang di tubuhnya aja lah. Maaf cakap, orang nggak bisa buang angin. Kita tiap hari buangan angin. Betul tidak? Itu buang angin jangan dimarahin. Mana tahu suami ibu buang angin pupat gitu kan. Udah ibu tenang-tenang aja. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ayah sering kali kentut, nah itu sehat ya. Tapi pikirkan juga lah ya, tengok-tengok kentut di mana. Ada orang udah buangan angin marah, dia itu syukur loh Pak. Ada teman saya, udah lama sih, dia nggak bisa buang angin sampai dia ke Singapura operasi 130 juta. Tapi bapak pun tengok-tengoklah kentut di mana, yang asal kentut aja lah ya kan. Artinya apa? Begitulah masalah tubuh saja. Kita tak bisa buang air besar selama 2 hari. Allahu Rabbi ya Karim. Sirkulasi ini darah kita ini lancar dibuat Allah. Kenapa tak disyukurin? Otak kita nih finansial saja sekarang. Otak nih finansial aja. Makanya versi kita kalau zikir, Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Kau berikan aku otak nih ya Allah. Terkadang otak ini mikirkan dunia saja ya Allah. Otak ini memori di sini ya Allah. Kadang-kadang ya Allah tak kusyukuri otak ini ya Allah. Nggak ada kita nih. Tubuh saja kalau kita syukuri. Kalau kita bayangkan dosanya ya Allah menangis ibu. Coba tes ibu nanti tahajud istighfar. Istighfarkan tubuh ini semua. Tangan, mulut, mata, telinga. Istighfarkan semuanya. Betul-betul ibu istighfarkan. Saya yakin ibu pasti menangis. Malu kita minta sama Allah. Ya Allah ya Rabb, mudahkan rezekiku. Malu kita, malu. Malu. Kalau kita hayati, maka lihat orang-orang tarekat, orang-orang tasawuf, tak minta dia corona ini dihilangkan. Enggak. Ya Allah ya Rabb, Kau berikan corona ini ya Allah. Ikhlaskan kami menerimanya. Kalaupun kami mati karena ini, matikan karena husnul khotimah ya Allah. Kalau kita kan biasa doa, ya Allah jauhkan corona. Orang kehendak Allah kok dilarang? Benar nggak? Tauhidnya kita udah salah. Iradahnya Allah ini, kudratnya Allah ini, mau kita larang? Siapa bisa melarang? Yang kita bisa adalah ikhlas dan ridho kita menerima itu. Kalaupun ya Allah aku mati karena corona ya Allah, matikan aku husnul khotimah ya Allah. Gak pernah dia menolak. Jauhkan corona dari keluarga aku. Gak ada doa kayak gitu. Gak ada. Kadang-kadang kalau kita bayangkan tubuh kita ini dosa nih Pak, tak bersyukur nih, malu kita minta sama Allah rezeki. Malu kan ya? Benar. Ya Allah ya Rabb, mudahkan rezeki. Tiap hari dikasih Allah rezeki. Tiap hari enggak Pak? Tiap hari, tiap detik napas ini kasih Allah rezeki. Jantung yang berdetak nggak pernah, denyutnya nggak bagus. Untung nggak cuci darah Pak. Masih mending cuci baju aja. Sampai cuci darah kayak mana? Darah dicuci. Allahu Rabbi ya Karim. Makanya sampai kata Allah dalam surah Rahman, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Udah kasih semuanya. Udah, nggak usah cerita kalian. Gitulah bahasa Medannya. Sampai kata Allah diwajibkan bersyukur itu. Saking pentingnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukuri nikmatku, maka ku tambah. Apa yang ditambah? Bisa finansial, bisa kesehatan, bisa keberkahan, banyak ditambah. Minimal bisa ketenangan jiwa. Saya mau kasih contoh. Ketika ibu memberi sesuatu kepada orang, setelah memberi ada nggak ketenangan? Jujur Bu, ada nggak? Ada. Ibu wirid nih, wirid.
Udah habis wirid, kan ada lontong pecel tuh, taruh entah apa lagi tuh nasi, dimakanlah lontong tuh habis. Awak intip dari korden pintu belakang dapur, habis, senang nggak? Itulah yang dimaksud bersyukur menenteramkan jiwa. Itulah dia. Tapi kalau kita banyak yang dikasih Allah, kita tidak syukuri, tentram atau suntuk? Suntuk. Aku banyak uang tapi nggak tahu, Ustaz, nggak tenang aku tanya. Kau sedekahkan, pasti kau tenang. Ada orang punya harta yang cukup, yang lebih bahkan, tapi tidak mendapatkan ketenangan. Kenapa? Karena tidak mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah. Syukur itu memberikan kepada yang bermanfaat. Sedekah, katanya. Pakai apa lagi banyak kalau merah, kasih aja lah. Ada ketenangan kok. Kira-kira begitu. Jadi syukur itu kita berterima kasih kepada Allah, memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah, tapi kita berikan juga yang sudah diamanahkan kepada Allah, maka itulah termasuk orang yang bersyukur, bisa menenteramkan jiwa dalam kehidupannya. Yang terakhir, kalau maghrib Isya cepat itu, subuh yang lama. Yang terakhir adalah yang membuat tenang jiwanya apa? Tilawah, membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, maka itu adalah menenteramkan jiwa. Ada orang kalau baca Quran suntuk kepalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada itu. Ada nggak? Nggak ada. Maka pantaslah disebutkan Quran itu sifa'u wa rahmah. Dia bisa membawa kasih sayang, juga bisa membawa obat. Bismillahirrahmanirrahim. Tadarus. Nah, ini tadarus kita. Cuma kalau memang baca Qurannya bahasa lemak, pusing palawa itu. Makanya tahsinnya bagus. Kalau tadarus itu kan kelompok. Ini bulan 3 udah puasa kita, Pak. Bentar lagi nih. Tadarus itu janganlah yang pintar-pintar satu kelompok, agak on sedikit ya, sini sedikit ya. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa gitu. Jadi kalau yang nggak bisa jangan sok paten, mik kurang dokat. Inilah kadang-kadang, aduh ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini ya? Itu pusing kepala kita itu. Datangnya sebelahnya, mak lama lo giliran baca ini lama kali. Nggak usah. Maksud saya tuh, kalau yang tak pandai, ada yang pandai diajari. Jangan satu ain, sempat satu ain yang panjang. Orang sebelahnya, pulanglah aku dulu lah, ulang lamanya ini satu ain ini lama kali baca kayak gini. Coba minta kacamata kau dulu, minta kacamata. itu di kampung-kampung kayak gitu dia. Adanya memang yang baca Quran tuh udah nggak pandai, miknya kurang dekat. Hati-hati Pak ya, boleh. Jadi coba kalau yang bagus tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Awak pun enak mendengarnya. Itulah makanya membaca Quran ini ada namanya ghina. Lagu, bayati, sika, jawabil jawab, kan ada diperlombakan. Supaya apa itu? Supaya ada ghinanya membaca Al-Quran. Seni baca Al-Quran, inilah penarik bisa membuat tenang jiwa. Cobalah membaca salah-salahan. Imamlah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ithathul silatil ardu silsalaha ijajul jilatin. Gitu. Siapa yang bisa tahan di belakang? Iwa nih ya Allah mendiling betul kata orang. Jadi pasti paling tidak pengaruh suku ketika dia belajar tahsin dan ghina, makhrajul huruf, maka insya Allah akan membawa ketenangan orang yang membaca maupun orang yang mendengarnya. Betul kan Pak? Nah, belajar Quran lah. Ya, udah tua Pak Ustadz, ompong udah banyak ini, enggak apa-apa.
Apa boleh buat ya kan? Dulu waktu anak-anak nggak mau. Nah ini sekarang kan udah mau, alhamdulillah. Belajarlah. Ya, kalau istri saya itu ada itu di sana, yang tua-tua diajarinya. Oh, luar biasa lah. Lebih parah mengajar yang tua-tua ketimbang anak-anak. Mau awak marah ya awak durhaka. Kalau anak-anak kan, ini kau baca. Iya Ustaz. Bilang sama awak tuh, wah jangan gitu wah, kan nggak mungkin ya kan. Artinya apa ini? Belajarlah. Kalau belajar di waktu kecil mengukir di atas batu, nampak dia yang ditulis tuh ya kan. Kalau belajar sudah tua mengukur di atas air, macam mana lah mungkin atas air? Dibaca air tuh nggak balik mana mungkin? Memangnya kita ini punya parang Nabi Musa kan? Nggak juga ya kan? Artinya apa ini? Ketika orang pun sudah tidak mendapatkan tidak ketenangan, coba baca Quran, pasti dia tenang. Ya kan? Orang kalau meninggal baca Quran, ngapain baca Quran? Iya, terserah dia lah. Ketimbang diam saja. Mana? Meninggal. Saya udah pernah itu Pak, datang kayak gitu. Datang, nggak ada baca Quran. Oh lain alirannya Pak Ustadz. Jadi gitu aja orang tuh tengok-tengokan. Kapan meninggal? Jijik kali kan. Apa? Bagus dia baca Quran. Perkara sampai tak sampai ini urusan kita itu kan. Minimal coba kalau bisa diam-diam. Saya udah pernah masuk gitu-gitu. Namanya pun awak ustad. Ya kan, ada di mana-mana. Namanya ustad. Dia ada di mana-mana. Coba tengok, di mana ustad? Ada di mana-mana. Meninggal ada dia, pesta ada dia. Keyboard tak ada dia kalau itu. Menonton dia. Ada dia. Ya, di meninggal tengok orang diam-diaman. Apa? Ya itulah meninggal semalam jam 2, duduknya dia. Oh ya, jadi itulah, sabarlah ya Bu, ya, diam. Gini aja, tengok orang tuh. Gila ini matiku. Artinya apa di sini? Coba kalau kita membaca Al-Qur'an, pasti membuat tenang ahlil musik, minimal itulah dulu kan. Jadi yang dimuliakan oleh Allah, jadi yang mendengar, yang membaca tadabbur, insya Allah membawa ketenangan. Bacalah Quran ibu setiap hari, mau subuh mau isya, terserah, yang penting setiap hari, insya Allah membawa ketenangan. Kesimpulan, supaya tenang jiwa kita nih, pertama zikir, kedua yakin pertolongan pasti datang, karena kita ini muka-muka masalah semua, pasti masalah-masalah nih. Jadi bagaimana menyelesaikannya? Yakin Allah pasti menolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga adalah perhatikan bukti kuasa Allah, supaya kita ini kerdil, kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Jangan sini langsung aja kerja ibu, nggak usah. Yang keempat, bersyukur, sedekah, tenang jiwa Pak, betul. Baru yang kelima, membaca, mentadabbur, mengamalkan Al-Quran. Insya Allah tenanglah jiwa kita nih. Akhirnya kita dipanggil, hai jiwa yang tenang, masuk kita di masjid semuanya. Akulah itu. Oh ya sini. Kaulah hambaku. Kalau begitu, kemana kami ya Allah? Wadkhuli jannati, masuk ke surgaku. Oke. Jumpa kita semuanya di surga Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja pengajian kita, lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.